Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Saudara-saudara di mana saja saudara berada, saya berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat, selalu diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab Perjanjian Baru ada dua istilah Yunani mengenai waktu. Yang pertama, Kronos. Yang kedua, Kairos. Kronos adalah waktu yang sedang berjalan saat ini, saudara. Waktu di mana kita sedang hidup. Tetapi ada waktu khusus, yaitu waktu Tuhan. Waktu yang Tuhan adakan. Atau musim-musim di mana Tuhan berkarya dalam hidup kita, yang dinamakan dengan Kairos. Oleh dan sebab itu semua waktu Tuhan itu adalah indah. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menyediakan waktu yang sangat indah bagi kehidupan kita. Bagaimana Dia mau berhubungan dengan kita, menjalin hubungan dengan hidup kita, menjalin komunikasi yang indah dengan kita, menunjukkan karyanya yang indah dalam kehidupan kita. Tapi dalam kehidupan kita kadang kita memaksakan sesuatu yang indah itu seturut dengan waktu kita. Kita kadang berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah berdoa bertahun-tahun. Tetapi kenapa Tuhan belum menjawab doa-doa saya? Saya mempunyai planning ke depan bahwa 1 tahun ke depan hidup saya akan begini, begitu. Itu yang saya minta dari Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya sampai hari ini saya masih seperti ini. Saya sudah berdoa bertahun-tahun untuk penyakit saya. Tetapi kenapa Tuhan belum menjawab? Apakah Tuhan tidak mampu untuk menjawab? Tuhan tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit saya? Apakah Tuhan tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang sedang saya hadapi hari-hari ini? Sehingga saya belum pernah melihat, sampai saat ini saya belum melihat jawaban Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Nah saudara, Alkitab menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Yang mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang bertanya seperti itu. Mari kita buka Markus pasal yang kelima. Markus 5 ayat 22 sampai dengan 23 dan kita lanjutkan ayat yang ke-35 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, lalu diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia. Masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ketika kita baca firman Tuhan ini, saudara-saudara, pada waktu itu Yesus baru saja mengusir setan di daerah Gerasa. Setelah itu Yesus kembali menyeberangi danau Galilea. Kemudian waktu dia mendarat di daerah Kapernaum, saudara, Yesus dijumpai seorang pembesar pada waktu itu. Namanya Yairus. Dia seorang kepala rumah ibadat, seorang yang terhormat. Dan dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, datanglah kepada anak saya. Karena anak saya saat ini sedang sakit dan hampir mati." Dan Yesus mengiyakan kata-kata itu dan Yesus berangkat untuk pergi ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak Yairus yang hampir mati. Tetapi di tengah perjalanan, saudara-saudara, mereka dihambat oleh seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dan di situ ada mujizat terjadi. Nah, pada ayat yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yaitu pada ayat yang ke 35, seorang dari pembantu atau orang-orang yang dari rumah Yairus datang menjumpai Yairus. Dikatakan, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang jadi persoalan di sini kadang hal yang sama yang dialami oleh Yairus sama juga pernah kita alami hari-hari ini. Kadang kita berdoa kepada Tuhan dan ternyata ada sebuah penundaan terjadi. Sampai hari ini saya berdoa, "Tuhan, kenapa sakit belum sembuh? Kenapa ekonomi belum meningkat-meningkat? Kenapa usaha saya masih begini-begini?" Ada banyak orang-orang yang karena menunggu, mereka mulai tawar hati dan mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Yesus pernah berjanji, "Suatu hari nanti aku akan datang kembali dan akan menjemput gereja Tuhan." Nah, tapi sampai hari ini sudah 2000 tahun sesudah Yesus mengatakan hal seperti itu, Yesus belum kunjung datang juga. Ada banyak orang-orang yang menunggu dan menunggu, tapi Yesus belum datang. Dan ada banyak juga orang yang tawar hati dan mulai tidak percaya dan mulai meninggalkan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal yang sama dialami oleh Yairus. Yairus sudah berkata, "Tuhan datang ke rumah saya, ada anak saya yang sedang sakit dan dia hampir mati." Seharusnya Yesus
menerima pesan itu, Yesus datang dengan cepat-cepat. Dan kemudian Yesus menyembuhkan itu supaya jangan sampai Yesus terlambat. Sehingga anaknya tidak mati dan Yesus datang tepat waktu dan Yesus menyembuhkan anak itu yang hampir mati. Tetapi ayat yang ke-35, sepertinya Yesus terlambat. Yesus datang, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Anaknya sudah mati. Untuk apa Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu lagi? Karena tujuan Yesus datang untuk menyembuhkan anak itu. Tetapi anak itu sudah mati. Nah, apa yang kita pelajari dari hal ini, saudara-saudara dikasih Tuhan? Apa yang kita pernah doakan di hadapan Tuhan dan hari-hari ini belum terjadi dalam hidup kita. Saya ingin katakan, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kita berpikir bahwa Tuhan harus sembuhkan hari ini juga. Bahwa Tuhan harus sembuhkan dengan waktu kita. Tetapi Tuhan punya waktu yang khusus, yang terbaik, yang akan Dia lakukan bagi hidup kita. Tidak ada kata waktu yang terlambat bagi Tuhan. Ketika Yesus datang, Yesus menjumpai anak Yairus sudah mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus datang, Yesus lakukan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, tidak pernah mereka bayangkan. Dan Tuhan lakukan itu. Anak itu sembuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak itu bukan saja dia sembuh dari sakitnya, tetapi dikatakan di situ anak itu bangkit, anak itu hidup, dan semua orang takjub melihat hal itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa penyakit yang sampai hari ini engkau doakan dan belum kunjung sembuh? Tuhan akan datang pada waktunya dan akan sembuhkan engkau, dan engkau akan terkagum-kagum melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau sedang berdoa untuk usahamu, tapi hari ini engkau melihat usahamu masih seperti ini saja. Belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda perubahan. Tetapi kalau engkau mau pakai waktu Tuhan, kairos Tuhan itu, Tuhan akan datang dan Tuhan akan pulihkan usahamu. Tuhan akan bangkitkan kembali usahamu dengan mujizat, sehingga engkau akan terkagum-kagum melihat kuasa Tuhan itu. Gunakan waktu Tuhan. Mari kita berjalan dengan waktu Tuhan. Jangan pakai waktu kita. Waktu kita akan membuat kita akan menyesal. Waktu yang kita gunakan hari-hari ini akan membuat kita akan tawar hati, kecewa. Tetapi mari biarkan Tuhan yang lakukan dengan waktunya dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan hari-hari ini adalah biarkan Tuhan lakukan apa yang Dia mau bagi hidup kita. Engkau yang sakit, biarkan Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau bagi hidupmu. Karena Tuhan mau buat engkau hebat, engkau luar biasa. Engkau sembuh dari sakitmu, engkau dipulihkan usahamu, engkau dipulihkan keluargamu, engkau dipulihkan segala-gala apa yang kau perlukan dalam hidupmu. Apa yang kau doakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan datang tepat pada waktunya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan punya waktu yang baik bagi hidup kita. Mari kita memakai waktu Tuhan, karena waktu Tuhan indah, tepat pada waktunya. Mari kita berdoa, saudara. Saya tahu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di balik layar kaca ini ada seorang bapa yang sudah berdoa bertahun-tahun untuk sakit penyakitnya. Aku akan berdoa untuk engkau. Ada seorang bapa yang memikirkan usahanya hari-hari ini, memikirkan keluarganya hari-hari ini. Kalau engkau itu, aku akan berdoa untukmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk seorang bapa yang sudah lama berdoa untuk penyakitnya. Saat ini Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan, engkau pulihkan
segala sakit penyakit yang dialami hari-hari ini Tuhan, jika dia percaya hari ini juga Tuhan, dengan waktu Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa untuk seorang yang saat ini memikirkan usahanya Tuhan, yang hari-hari ini memikirkan masa depannya Tuhan. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu, pemulihan-Mu dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Ekonominya mulai dibangkitkan kembali, ekonominya mulai berjalan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini mengalami masa-masa sukar, yang hari-hari ini mengalami masa-masa sulit. Tuhan ada beserta dengan mereka. Tuhan Allah Immanuel yang menyertai hidup mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mungkin kadang-kadang Tuhan datang seperti terlambat, tapi tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Tuhan punya waktu kairos yang indah pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ajar kami untuk bisa hidup di dalam waktu Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.